Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama saya mau menyampaikan permintaan maaf dari guru kita bersama yang putih, tampan dan ganteng, Al-Habib Rifki Alidrus. Beliau nggak bisa datang seperti mana kita ketahui kecuali dua hal: perintah guru dan perintah orang tua. Beliau mendapatkan perintah untuk mempersiapkan keberangkatan umroh yang diadakan oleh Jalsatul Ifnain Majlis Rasulullah SAW Kuningan, Jawa Barat. Alhamdulillah yang ikut sebanyak 450 lebih atau 500 kurang lebih. Jadi beliau mempersiapkan segala sesuatunya di daerah Jakarta dan sekitarnya, dan beliau tidak bisa datang hadir di tempat kita di malam hari ini. Beliau sampaikan dua hal. Hai Muhammad, tolong sampaikan permintaan maaf saya dan mohon doanya. Mudah-mudahan kita semua para panitia, warga setempat mau memaafkan Habib Rifki, dan semoga Allah memuliakan mereka semua di dunia dan di yaumul qiyamah. Dan kita doakan Habib Rifki beserta guru kita Habib Quraish bin Qasim Baharun beserta seluruh jamaah umroh yang insya Allah akan berangkat di hari Senin esok, diberikan kesehatan afiat oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat afiat dan bisa melaksanakan umroh, dan semoga umroh tersebut diterima oleh Allah. Ini orang ambil pelit ya. Gue baru tahu orang ambil pelit. Bu, mentit, kikir, korek. Ini yang ngedoain, ngucapin amin. Saya doakan semoga Allah memuliakan mereka di dunia dan di yaumul qiyamah, dan bisa melaksanakan umroh dan haji insyaallah. Yang tadi, yang teriak amin tadi, sekarang mau berdoa sama kepada Bu jamaah, jamaah, teman banget kepada dengerin, doa itu sangat penting. Walaupun hanya sekedar teriak amin doang, itu penting. Apa pentingnya Habib? Ketika kita mengucapkan amin, berarti kita berharap agar Allah mengabulkan doa orang tersebut. Betul tidak? Betul. Berarti ketika orang yang mengucapkan amin, maka Allah akan mengutus malaikat akan menjawab perkataan orang tersebut dengan ucapan amin walaka mithluh, sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW, yang mana kata malaikat, amin, semoga Allah pun mengabulkan yang engkau doakan, seperti itu kau pun akan mendapatkannya. Amin, amin ya Rabbal. Ini mudah-mudahan warga nih daerah Ambit dan sekitarnya pulang dari majelis ini besok Allah kasih rezeki mobil satu orang satu. Macet loh pada. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang sangat banyak, berkah, halal, bermanfaat, sehingga kita bisa melaksanakan haji dan umrah, dan Allah jadikan haji tersebut haji yang mabrur, wa sa'i maskur,
wa tijaratan lan tabur wa dzamban maghfur wa umrah maqbul wa ziaratul rasul setiap tahun insya amin ya rabbal alhamdulillah fahamdan li rabbil khassana bi muhammadin wa anqadhana min zulmati jahli wad dajiri alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaik ya man dallana wa hadana labbaik ya rasulullah labbaik ya habiballah labbaik ya nabiyina muhammad habibina muhammad qulubina muhammad qurratu a'yunina muhammad. Nih yang sebelah kiri nih bu, udah madit banget sih yang teriak amin. Nih yang ngucapin amin pelit nih kalau yang nggak ngucapin sholawat kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi itu orang pelit, bukan kata saya. Sekarang kata Nabi, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Rasulullah, orang yang pelit, orang yang medit, orang yang korek, orang yang bakhil itu ketika namaku terdengar di telinga mereka tapi mereka diam. Yang sama-sama kita hormatin para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para pengurus NU beserta jajarannya. Yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah yang hadir bersama kita Kiai Haji Ahmad Dainuri, Kiai Haji Abdul Basit, Kiai Haji Adha Nawawi. Semoga Allah memuliakan mereka semua di dunia dan di yaumul qiyamah. Dan seluruh jamaah yang hadir di tempat ini, hadirin hadirat, semoga Allah memuliakan antum semua di dunia dan di yaumul qiyamah. Mengabulkan hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah yang mengumpulkan kita di malam hari ini dalam dua acara momen besar dalam Islam. Momen pertama, momen Isra wal Mi'raj yang sudah terlaksana 14 abad tahun lebih, yang dimana menjadi momentum dan diperingatkan dan menjadi tolak setiap negeri bahwa mereka mengenal salat dari peringatan Isra wal Mi'raj. Lalu momen kedua, diadakannya haflah hari peringatan 100 tahun atau 1 abad Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang berumur 1 abad, yang mana menjadi tolak ukur juga bagi setiap negara-negara lain bahwa di Indonesia terdapat satu wadah, satu organisasi yang menjadi perkumpulan terhubungnya setiap para alim ulama, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh mancanegara. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada kekasih kita, baginda kita, kanjeng Nabi kita, Nabina Muhammad. Nih saya doakan yang ngobrol mudah-mudahan pulang dari majelis ini giginya bengkak. Lagian ngobrol, gua kasih mic ntar nih. Bu, nih semua dah. Karena banyakkan bapak juga, banyak nih jamaah. Saya mau nanya dulu,
Pula nih kita duduk di tempat ini tujuannya pengen dapat apa ya? Pengen dapat berkah atau berkat? Berkah atau berkat? Berkah atau berkat? Kalau saya pribadi Bu, maaf Bapak, maaf, saya pengen dapat berkah dan berkat. Saya mah mau dua-duanya. Mau dapat berkah atau berkat? Semangat 45. Tapi dikatakan ada yang menghilangkan keberkahan di dalam majelis. Pulang bawa berkat, iya. Boleh dipulang bawa berkat. Wah, habis acara di mana? Di masjid tadi ngadain acara haflah dan warga setempat mengadakan Isra wal Mi'raj dan juga mengadakan haflah NU. Berkatnya apa? Nih berkatnya. Tapi dia pulang tidak membawakan berkah. Kenapa begitu Habib? Ulama mengatakan 3 perkara yang menghilangkan berkah di dalam majelis. Mau nggak? Mau kasih tahu nggak? Mau dikasih tahu nggak? Dengan syarat 1. Mau nggak? Dengerin dan diamalin. Mau kagak? Giliran duit aja pada mau, berkah aja. Allah, alhamdulillah. Dikatakan 3 perkara yang menghilangkan berkah. Yang pertama, dia takallam, dia ngobrol, ngomong. Ya, nggak laki-laki, nggak perempuan. Ini yang saya dapatkan, maaf, tahadutsun binikmah ketika saya belajar menuntut ilmu. Yang pertama, dia ngobrol ketika kiai atau ulama atau habaib memberikan nasihat atau tausiah. Kalau tuh orang ngobrol, maka keberkahan di majelisnya dia tidak akan mendapatkan atau berkurang dari seharusnya dia mendapatkan keberkahan yang sangat banyak. Yang pertama, ngobrol. Tapi saya jelaskan lagi, saya bukan memberikan nasihat atau tausiah atau ceramah, bukan. Para ulama kita ini yang duduk di hadapan kita ini, mereka yang lebih berhak memberikan nasihat kepada kita. Lalu Habib mau ngapain? Saya mau ngedongeng. Ngedongeng apa Habib? Perjalanan Isra wal Mi'raj. Ini yang pertama, apa yang ngobrol. Yang kedua, yasqulu nafsuhu fima la ya'ni, nyibukin dirinya dengan perkara yang nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Contohnya apa Habib? Atau buka handphone, buka kamera, tapi kamera ini dibikin selfie. Ya, itu yang kedua. Melakukan perbuatan atau menyibukkan dirinya di dalam perkara yang nggak ada manfaatnya. Di antara lainnya apa? Ngeganyam. Tahu ngeganyam? Gurunya ceramah, gurunya ngasih nasihat, gurunya kayaknya memberikan pencerahan, dianya ganyam. Pokoknya nggak habis mulutnya, habis tuh berkat, yang punya orang disambar dipindahin. Ya, makan
Ini dua perkara ini diantaranya kata ulama yang menghilangkan keberkahan di dalam majelis ilmu. Yang ketiga nih yang paling berat, padahal paling sempurna, paling bagus dari yang pertama dan yang kedua, dan ini pun merupakan ibadah bagi setiap orang muslim. Apa itu Habib? Zikrullah. Subhanallah, 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 subhanallah. Nih gurunya lagi memberikan nasihat atau ceramah. Dia subhanallah, 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 subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nih orang yang ketiga ini dia tidak akan mendapatkan zikir tersebut pahalanya, bahkan dikatakan oleh ulama nanti di yaumul kiamah zikir ini akan menjadi penuntut bagi dia untuk menyebabkan dia makin jatuh ke dalam neraka. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan manusia di dalam dirinya atau di dalam iman, di dalam hatinya mereka itu dua iman, dua hati. Allah tidak akan menciptakan mereka itu dua hati di dalam dirinya. Ketika mereka belajar, duduk mendengarkan nasihat, dengarkan. Ketika saya belajar, maaf, tahadutsun bin ni'mah. Saya belajar di negeri Hadramaut Tarim, tempat kami. Saya waktu itu baru permula nyampe di kota Tarim. Saya dengarkan nasihat di Roha, guru mulia kami. Saat itu orang samping saya orang Arab. Dibilang dia ngejawel, terah tasbih apa fijebah. Taruh tasbih inti di dalam kantong inti. Al-an waqt durus. Sekarang ini waktunya belajar, bukan waktunya tasbih. Saya taruh karena saya orang Indonesia, malu kalau udah ditegur begitu nggak enak. Ketika saya masuk ke cabang di Mokalla, saya lagi baca tasbih di dalam majelis saya, di dalam durus saya, di dalam halakoh. Guru saya ambil tasbih, dikantongin itu tasbih, nggak dibalikin sampai saat ini. Guru saya mengatakan, Muhammad, waktunya belajar, bukan waktunya berzikir kepada Allah. Nih, tiga perkara yang menghilangkan keberkahan di dalam majelis ilmu. Ya kalau masih mau ngobrol juga sih mah terserah. Tapi kan tadi saya udah bilang yang ngobrol saya doakan giginya bengkak. Bu, giginya yang bengkak, Bu, bukan gusi, giginya bengkak. Bu, bayangin dah tuh. Ya, bodoh amat nggak bisa makan. Lagi ya. Nih kita tujuannya mau mendapatkan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal. Nah, di malam hari ini kita memperingatkan dua perkara yang mulia. Pertama, acara Isra wal Mi'raj yang Allah jelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Para alim ulama menjelaskan kalau sudah di dalam Al-Quran diawali dengan kalimat tasbih, maka perkara tersebut menjadi perkara yang mulia, perkara yang agung. Kenapa? Karena Allah memuliakan ayat tersebut dengan memulai dengan kalimatnya, mensucikan namanya, mengagungkan namanya, dan biar orang paham. Kenapa? Karena perjalanan Isra wal Mi'raj ini hingga saat ini ada orang yang mengataskan nama agamanya Islam, tapi dia nggak percaya dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Di sini Allah menjelaskan Subhanallazi, Maha Suci Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak percaya, tidak yakin, bahkan menolak, maka Allah tidak butuh akan mereka. Kenapa? Karena Allah sudah mensucikan dirinya terlebih dahulu. Jadi kalau orang nggak butuh, silakan. Mereka nggak percaya dengan perjalanan ini, silakan. Subhanallazi asra, yang memberangkatkan. Siapa? Allah. Memberangkatkan siapa? Nabi Muhammad. Sekitar berapa tahun yang lalu saya masih duduk di Jakarta, pindah ke Kuningan baru 1,5 tahun.
Berapa tahun yang lalu waktu saya masih di Jakarta, saya ketemu sama orang anak muda yang mana mereka mendapatkan perkataan ini dari guru mereka yang liberal. Mereka mengatakan apa? Perjalanan Isra wal Mi'raj itu satu perjalanan yang nggak bisa diukur dengan otak. Itu perjalanan bullshit, kata orang Hampitnya. Tahu bullshit, Bu? Tahu? Itu kalau bahasa orang Palembangnya kelakar betok. Perjalanan yang nggak mungkin bisa terjadi, impossible. Makanya jangan terlalu percaya dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Berapa orang tersebut mengadukan kepada saya. Lalu apa yang saya katakan kepada mereka? Yakinlah bahwa kalimat yang mereka ucapkan ini telah disucikan oleh Allah, dan Allah tidak membutuhkan mereka-mereka yang tidak percaya dengan perjalanan ini. Ada lagi yang mengatakan khilaf ulama sih, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Perjalanan ini secara ruh, ada yang mengatakan mimpi, ada yang mengatakan dengan jasad dan rohnya. Ini khilaf ulama, tidak kita pedulikan. Tapi kalau sudah ada orang Islam yang tidak percaya dengan perjalanan Isra wal Mi'raj, hati-hati. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena itu akan menjadikan musibah di dalam kampungnya atau di dalam rumah tangganya. Dan alhamdulillah kita sekarang ini barengan dengan peringatan milad 100 tahunnya Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tanggal bulan Rajab lagi, alhamdulillah. Pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah. Kita bersyukur di Indonesia para alim ulama kita masih mempertahankan makna yang hakiki, makna yang konkret, makna yang sahih yang harus dipahami oleh setiap orang yang beragama Islam, yang mana asasnya mereka Nahdlatul Ulama adalah menghubungkan, mempertemukan seluruh ulama yang mana mereka bermadzhab arba'ah dan mereka bertariqah. Farigahnya mereka, jalannya mereka adalah ahlus sunnah wal. Alhamdulillah, bertepatan dengan hal tersebut, Allah masih jaga negeri Islam ini dengan ada ulama-ulama yang masih mempertahankan syariat Islam secara utuh dan suci dan bersih dari kotoran-kotoran yang menyelimpang, untuk mengajarkan orang biar jauh dari Allah dan jauh dari Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Kalau di Indonesia mah banyak-banyak bersyukur, Ibu. Di Turki, saya duduk beberapa hari yang lalu dengan orang Turki, keturunan Turki tinggal di Jerman. Dia nikah dengan ibu angkat saya di Jakarta. Dia mengatakan, hai Muhammad, kalau di negeri Turki itu sekarang ada imam perempuan, imamnya perempuan. Lalu juga ada dua kabilah Islam, yang satu Islamnya politik, yang satu Islamnya yang ahlus sunnah wal jamaah. Islam yang politik dia harus ikut apa kata pemerintah. Islam ahlus sunnah wal jamaah, mereka yang menjaga kesucian, kemurnian dari agama Islam yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka sampai kepada tabi'in, ke tabi'in, dari tabi'in sampai ke tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Makanya pentingnya Isra wal Mi'raj ini. Nih, peringatan ini bukan hanya penting buat anak kita, Bu. Orang coba tanyain anak kita Isra wal Mi'raj itu apa, tahu nggak mereka? Dia tahunya perjalanan doang, perjalanan Nabi Muhammad. Kemana mereka nggak tahu, ke Sidratul Muntaha, bahkan mereka nggak akan hafal. Tapi coba Ibu tanyakan game, tanyakan permainan game yang ada di handphone mereka, mereka bakal tahu. ML, tahu? Ibu tahu ML? Tahu ML? Nggak tahu? Tanyain sama anak Ibu apaan ML, kalau game apaan bilangnya?
nggak ibu FF apaan? PUBG tahu PUBG ibu? Tahu? Nggak tahu, tanya anak ibu pada hafal namanya semua. Tapi kalau perjalanan Isra wal Mi'raj mereka nggak bakal tahu. Nah, inilah dasar ulama kita untuk mengenalkan tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Diadakan Isra wal Mi'raj, diperingatin Isra wal Mi'raj se-Indonesia, bahkan seluruh negeri dari mana orang Islam tersebut ada, mereka akan memperjalankan atau memperingatin perjalanan Isra wal Mi'raj. Untuk apa? Mengenang kembali sejarah Isra wal Mi'raj. Orang Islam sekarang bu, coba tanyain, kenapa Nabi diberangkatkan? Tanya sama diri kita, tahu nggak sejarahnya kenapa Nabi Muhammad diberangkatkan? Lupa Habib. Kenapa? Karena perjalanan saat itu Nabi Muhammad mendapatkan kesedihan yang sangat hebat. Singkat cerita, ditinggal oleh Hubabah Khadijah, istri tercinta. Bu, gimana nggak sedih? Tahu Hubabah Khadijah bu? Tahu? Bu? Tahu nggak? Tahu? Tahu Hubabah Khadijah? Nggak tahu. Makanya baca buku, belajar. Ntar kalau dibilang tahu kenalan di mana nih Habib? Tahu sejarahnya? Alhamdulillah. Gimana nggak sedih bu? Coba ibu bayangin. Hubabah Khadijah seorang wanita yang paling kaya raya, wanita terhormat, diseganin oleh setiap para laki-laki di orang-orang Arab terdahulu, dan terkenal kekayaannya di mana-mana, usahanya di mana-mana. Ketika nikah dengan Nabi Muhammad, Hubabah Khadijah berumur 40 tahun dan Nabi Muhammad berumur 25 tahun. Selama 28 tahun hidup dengan Nabi Muhammad. Selama 28 tahun hartanya yang jumlahnya miliaran, yang jumlahnya puluhan miliar, yang jumlahnya dikatakan ratusan miliar, habis buat perjuangan kekasihnya, suaminya, nabinya, Nabi Muhammad. Gimana nggak sedih? Nih boro-boro ya bu ya. Laki kalau ngambil emas itu diapain? Cerin. Bu, kalau laki ngambil emas kita diapain? Hah? Teriakin maling bu. Lihat Nabi yang saat itu bukan nggak punya apa-apa Nabi Muhammad. Siapa bilang Nabi Muhammad nggak punya apa-apa? Tapi lihat pengorbanan Hubabah Khadijah buat agama Islam hingga saat ini. Lihat perjuangan Hubabah Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap kali diintimidasi, dihina, dicaci maki, lihat perjalanan yang wanita bisa melindungi, memberikan kenyamanan, memberikan semangat adalah istrinya Hubabah Khadijah. Bahkan hartanya habis untuk perjuangan. Gimana nggak sedih? Apa yang disampaikan oleh guru saya, Almarhum Sultan Al-Qulub Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawar rahimallahu rahmatal abrar. Beliau mengatakan kepada kami, ya jamaah, beliau mengatakan jangan jadikan sholat itu kewajiban di dalam diri kalian. Coba jadikan sholat ini sebagai undangan dari kekasih kalian. Coba sekali-sekali kalian dengarkan azan, lalu kalian berkata, ya Allah, nih azan yang memanggilku. Siapa yang memanggil? Allah. Coba sekali, karena kalau kita punya handphone, kalau yang nelpon itu bebek, atau yang nelpon Pak Bu, atau yang nelpon Kiai, itu langsung kita angkat enggak? Atau orang yang kita sayangi, pasti kita langsung angkat. Pasti langsung kita angkat. Ya tidak? Coba sholat kita jadikan hal seperti itu di dalam kehidupan kita. Coba azan
maaf, bahkan orang zaman sekarang nggak mau dengar azan Bu, Pak. Saya mau bertanya, yang punya alarm azan di handphonenya, azannya didengar atau dimatiin? Kenapa dimatiin? Karena tuh kuping udah penuh dengan jadi rumahnya syaitan Habib. Kalau dengar suara azan tuh kuping panas. Yang di rumah bainal maghrib wal isya, yang suka nonton TV sinetron dari jam 5 sore itu duduk depan TV, kalau suara azan di TV itu dimatiin nggak TV-nya? Dimatiin. Berapa orang yang nggak, selebihnya kemana? Dimatiin TV-nya. Kenapa? Sudah azan. Lalu apa gunanya azan? Sebagai tanda doang bahwa dapat perintahnya sholat, atau apa? Kata almarhum Habib Munzir, jadikan sholat undangan azan itu sebagai undangan lamaran dari kekasihmu Allah. Kenapa? Di dalam hadis lain mendukung, ahibullahu lima yakzukum bihi min ni'ami, cintai Allah karena dia yang mengasih apa? Pakaian, yang mengasih baju, yang mengasih tempat, yang ngasih rumah, yang ngasih rezeki, yang ngasih sehat, yang ngasih kita duduk di tempat ini. Kalau kita punya prinsip seperti itu, maka kita akan sholat kita menjadi apa? Hal yang menjadi kebutuhan di dalam kita. Kenapa? Yang manggil kekasihku Allah. Kalau Pak Guru manggil, Pak, langsung datang ya ke mana? Ke balai desa. Oh siap. Kenapa? Karena bakal dapat kucuran dana dari Pak Guru. Betul tidak? Maaf, Pak Guru dapat bansos kemarin. Dapat di sini wilayah ini dapat bansos. Alhamdulillah. Penuh nggak Pak Guru? Penuh. Kalau nggak dapat diapain Pak Guru? Tuh. Pak Guru kok saya nggak dapat? Bansos kita datang. Padahal Allah manggil kita 5 waktu. Cuman sholat doang 5 menit. Coba bayangin, Bu, asyik nggak? Kalau kita kenal kekasih kita, teleponan, halo ayah, kamu di mana? Aku lagi di rumah, kamu udah makan belum? Belum, makan yuk. Enak nggak dengerin? Coba perhatiin di dalam hadisnya Rasulullah SAW yang mengatakan tentang seorang hamba yang berbicara kepada Sang Khalik Allah. Dijawab di dalam sholatnya kita. Di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda ketika orang mengucapkan Fatihah di dalam sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dijawab sama Allah, Hamidani Abdi, Ar-Rahmanir-Rahim, Majjadani Abdi, Maliki Yaumiddin, Athna Alayya Abdi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baina wa bainal 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kalau kita pahamnya ayat Al-Quran, ini hadisnya Rasul. Kata Rasulullah, orang di dalam salat itu Allah berfirman, "Qasamtu baina 'abdi fi shalah, qasamtu fi shalah baina 'abdi wa baini wa baina 'abdi nisfain." Di dalam salat aku membagi 2 perkara, percakapanku dengan hambaku. Dibagi oleh Allah. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku mengulang pujiannya kepada Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku, memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Hadza, ini antara aku dengan hambaku. Wali abdi masal, wahai hambaku, minta apa yang kau inginkan. Ini yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi kata Allah, ini untuk hambaku, dan hambaku apa yang kau inginkan. Kalau kita memahami ayat ini, di dalam sholat kita nggak bakal ngomongin kagak-kagak. Kenapa? Karena kita sedang bercakap dengan Allah yang memberikan yang memberikan ruh, yang memberikan yang memberikan ruh, yang memberikan yang memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, Allah. Makanya orang bisa bahagia kalau di dalam dirinya ada Allah. Kalau dia tahu yang menciptakan dirinya dan yang memberikan ini semua Allah, dia akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Aisyah meriwayatkan ada berapa sahabat ini lagi asyik duduk sama Rasulullah baca qasidah, dan Rasulullah di hadapan mereka. Apa yang terjadi? Rasulullah tersenyum sama mereka. Pulang dari majelis ini, kita pengen ngeliat Rasulullah tersenyum sama kita. Bawa yang baik di dalam kehidupan kita. Kalau seandainya dongeng saya yang baik, mudah-mudahan itu pasti kebaikan itu dari Allah. Kalau semuanya buruk, itu semuanya berasal dari saya. Mudah-mudahan majelis ini membawakan kebaikan bagi kita di dunia dan di yaumul qiyamah. Membenahi sholat kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita di dalam sholat kita, memperbaiki sholat kita dengan khusyuk, memperbaiki sholat kita dengan berbagai macam kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Cukup sekian. Saya Al-Faqir Muhammad bin Ali bin Muslim Al-Kaf. Saya minta maaf, minta ridha. Satu lagi, jangan lupakan kami, Habib Rifki, terlebih khusus guru kami Habib Quraisy bin Gosim Baharun, Habib Rifki Ali Terus, dan saya beserta 400 orang lebih yang insyaallah berangkat umrah. Mohon didoakan, mohon dimunajatkan sama Allah agar diberikan kesehatan, afiat, dan kelancaran ketika kami melaksanakan setiap sunnah kewajiban di dalam umrah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.